Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si Dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, langsung saja kita mulai. Ini dia. Waduh, ada energi dari The Tower di sana. Berikut ada energi dari The High Priestess. Kemudian ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian ada energi dari The Hangman. Dan kemudian di situ ada energi dari Six of Wands ya. Nah, berikut di sini ada energinya dari King of Cups reverse. Kemudian ada energi dari Seven of Wands. Berikut ada energi dari The Strength. Dan kemudian di situ ada energi dari Six of Pentacles. Oke ya. Nah, jadi kalau Mari lihat ini hubungan kalian sempet ya semacam kayak bilang pisah gitu ya, atau kayak hubungannya dingin-dingin saja gitu ya. Jadi semacam harmonisnya itu tuh tidak mudah untuk diciptakan gitu. Kehangatannya itu tuh tidak mudah untuk dihadirkan gitu ya. Sikap ramah tamahnya itu tuh semacam tidak sesuatu yang gampang ya untuk kalian berdua lakukan. Itu kalian ini tuh sama-sama cemasnya, ini sama-sama resah gitu ya. Hubungan ini tuh cukup mengganggu ini bagi diri kalian masing-masing gitu loh. Jadi galau-galau aja ini kebanyakannya, galau aja bawaannya itu loh. Nah, dan kegalauan itu tuh ditunjukkan, kegalauan itu tuh diekspresikan. Nah, seperti itu. Kalau Mari lihat, kamu ini sebenarnya pengen ya lebih, seseorang ini tuh lebih untuk kamu gitu loh. Ini maaf aja kalau Mari energi Gemini yang kali ini Mari tarik, kamu itu tuh sebenarnya kecintaan ini ya sama si pasangannya kamu, cinta. Tapi kamu susah membuat dia merasakan cinta seperti yang kamu rasakan itu tuh kamu bisa susah. Susah, kamu nggak tahu kamu apa yang harus kamu lakukan di sini. Gitu ya. Saking besarnya perasaan cinta itu ya. Saking besar perasaan cintanya kamu ke dia. Jadi kamu berharap gitu loh, bahwa perasaan cintanya kamu itu tuh dibalas tunai sama si seseorang ini. Tapi seseorang ini tuh kok kayaknya bawaan anteng-anteng aja sama kamu. Cool-cool aja dia sama kamu. Gitu ya. Bahkan beberapa di antara kalian kayak ngelihat seseorang ini tuh semacam terlalu ekstrim dia untuk menutup dirinya dia. Nah, beberapa kamu tuh bisa kadang-kadang tuh bingung melihat seseorang ini. Maunya apa sih dari kamu? Inginnya dia tuh seperti kayak gimana sih? Gitu. Kamu harus melakukan apa untuk dia? Itu ya. Saking diemnya dia sama kamu gitu loh. Payah kamu ngebaca seseorang ini. Gitu loh. Biasanya kalian orang Gemini pinter ya ngebaca orang. Itu ya. Tapi bisa-bisa pinternya kamu itu tuh patah gara-gara si seseorang ini. Gitu. Dibilang dia ndak mau sama kamu, dia ada. Gitu ya. Dibilang dia mau, kadang-kadang dia menutup diri sama kamu. Itu ya. Menutup diri. Jadi kamu macam ndak tenang, kamu macam ndak puas. Gitu loh. Maunya kamu dia ekspresif lah gitu ya. Banyak ngomong sama kamu biar kamu kenal dia, biar kamu tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan. Di situ. Terlalu misterius pun bikin otaknya kamu sakit juga nih gitu kan. Gitu loh ya. Jadi ini tuh seseorang yang
unik menurut kamu, tapi sekaligus menjengkelkan. Sekaligus menjengkelkan. Gitu. Dia adalah orang yang kamu cintai, tapi bisa juga sekaligus jadi orang yang bikin kamu jadi out-outan, gitu ya, aur-auran. Itu loh. Jadi semacam jadi kayak nggak nyaman mencintai seseorang ini. Itu ya, nggak nyaman. Gitu. Dan kamu susah tenang. Kamu susah tenang. Gampang kamu bergejolak sebab karena dia. Kalau ke orang lain, ya, misalnya orang lain bertingkah laku seperti ini, bisa aja kamu, masa bodoh, siapa elu gitu. Tapi kebetulan karena tadi ya, memang kamu cinta gitu ya. Jadi kamu nggak bisa masa bodoh. Nggak bisa kamu. Gitu. Itu akan menjadi sebuah gangguan bagi kamu. Itu ya. Jadi misal kalian ketemu dan dia bawaannya itu tuh di mata kamu kok kayak suntuk gitu ya. Kamu bisa langsung sensitif. Dia suntuk gara-gara dia nggak mau ketemu sama aku ya? Apa aku ada salah? Aku ngomong apa ya? Gitu. Kamu bisa langsung bawakan ke dirinya kamu sendiri. Aku kurang baik ya ke dia. Bisa kamu gitu, terlalu sensitif kan? Karena kamu nggak mau ya hubungannya kamu ini tuh terkotori oleh sebab sikapnya kamu. Nggak mau kamu. Kamu mau, saking pengennya kamu memastikan bahwa dia nyaman sama kamu. Jadi kalau dia kondisinya misal diem-dieman sama kamu, udah langsung kamu galau sendiri. Apa ini ya? Kenapa ini ya? Nah seperti itu. Seperti itu. Apa dia mau tinggalin aku ini? Apa dia mau menjauh ini? Itu. Jadi ya hubungan ini tuh salah satu hal yang paling stres. Mari lihat dalam hidupnya kamu. Hal-hal yang lain kamu udahlah. Mau cuman dapat penghasilan 10.000 satu hari ini, udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngediemin kamu, udah tuh. Udah aneh tuh pikirannya kamu. Udah nggak enak banget itu perasaannya kamu. Gitu. Kalau dia nggak chatting kamu, dia nggak nelpon kamu. Gitu. Dia nggak hangat interaksinya sama kamu, udah tuh. Udah jadi gangguan besar, udah kayak terjadi gempa dengan kekuatan sekian apa ya. Gitu. Udah nggak nyaman lah itu hidup. Itu loh. Jadi bawaannya kamu itu tuh jadinya kesel gitu. Apa sih hubungan kayak gini? Gitu ya. Ngapain sih dia ini? Gitu. Kesel aja. Ini orang ini kayak cari perkara aja. Jadinya gitu. Kalau aku salah ngomong. Gitu kan maunya kamu. Karena kamu udah nyari-nyari mungkin di kepalanya kamu. Aku salah apa? Kayaknya nggak ada salah gitu. Gitu ya. Atau kalaupun aku ada salah, ya Mbok Yo dikasih lah kesempatan untuk untuk menebus kesalahan ini. Tapi kayak kesempatan dari dia tidak dia buka. Begitu di matanya kamu. Itu ya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nah di sana. Di sana modalnya kamu. Itu loh ya. Tapi ini bisa ya. Kalaupun dia terlalu dekat sama kamu, kamu kayak salah tingkah juga ini. Jadi mari bilang ini kayak energi random ini bacaannya. Random. Mau tapi terganggu. Gak mau tapi tidak bisa lepas. Itu. Ada yang begitu. Ya. Jadi mungkin kalau dalam sejarah percintaannya kamu, inilah hubungan yang paling rumit ya. Dalam sejarah percintaannya kamu. Manusia satu inilah yang paling tidak bisa kamu handle. Di situ. Dan kamu juga bawaannya tidak bisa menghandle dirinya kamu sendiri. Kalau ketika kamu dengan si dia ini. Itu. Kayak kamu tidak puas. Gitu ya. Dan kamu tidak betah dengan ketidakpuasan dalam relationship ini. Gitu. Kamu ngotot dia semacam dia ada. Tapi dia harus sesuai dengan konsepnya kamu. Gitu ya kan. Jangan kamu ngikutin konsepnya dia. Karena kalau ngikutin konsepnya dia membingungkan.
gitu. Justru bikin kamunya jadi kayak capek sendiri ngadepin si dia gitu. Bawaannya mau emosi aja ngadepin dia, bawaannya galau aja ngadepin dianya kalau ngikutin konsep dia. Jadi harus dengan konsepnya kamu gitu. Tapi kamu kayak mau memaksakan konsepnya kamu ke dia, kamu takut bahwa dianya ndak setuju, dianya ndak mau, dianya tolak gitu. Kehilangan dia kamu ndak siap, tapi ngejalanin yang seperti ini kamu juga ndak mampu gitu ya kalau mari nampak. Jadi banyak bingung-bingungnya sendiri nih kamunya. Habis energinya kamu mikirin tentang cinta-cintaan ini sama si dia. Kamu bisa meledak gitu ya. Menit pertama kamu meledak, udahlah tak tinggalin aja orang ini gitu. Tapi 5 menit berikutnya, aduh apa iya ditinggalin, jangan gitu ya. Udah aku dengan dia lah. Tapi berikut kemudiannya, tapi dia itu banyak tingkah misalnya ya. Jadi kamu bawaannya heboh sendiri bawaannya kamu di sana. Karena yang setahunya kamu harusnya begini, harusnya begitu keadaannya. Tapi kok ndak begini, kok ndak begitu ya. Itu loh. Nah kalau ditarik dari energinya dia sendiri, memang kayak seseorang ini tuh mari nampak ya. Kalau untuk mau sungguh-sungguh sama kamu, belum mau ini. Belum mau juga ini. Gitu. Jadi kalaupun dia ada tetap dalam hidupnya kamu saat sekarang, itu tuh semacam satu ya, kalau kalian kebetulan berada dalam bisnis yang sama, berada dalam pekerjaan yang sama ya, kalian bisa jadi karyawan di perusahaan yang sama, maupun dia deket sama kamu, ini tuh hanya gara-gara tadi urusan pekerjaan atau urusan bisnis gitu. Seseorang ini tuh tidak dia bisa melihat kamu sebagai kekasih, nggak bisa. Nah berikutnya, kalau kalian tidak terlibat dalam proyek bisnis pekerjaan yang sama, maka orang ini tetap ada dengan kamu itu tuh mari bilang sebab karena iba aja ya, ada rasa ibanya dia ke kamu. Jadi kan dia ini kan macam kesian gitu. Kalau kamu ditinggalin sekarang, kesian banget. Di situ loh. Nanti kamu patah karena dia semacam tahu ya bahwa kamu ini tuh mengharap betul ke dia. Gitu ya. Kamu menginginkan dia, kamu mendambakan dia gitu. Kalau dia langsung menolak kamu, takut-takutnya nanti dia kayak nanti kamu sedih sekali, terus kamu stres gitu loh. Jadi udahlah, biarin aja lah. Sesekali ada untuk kamu, sesekali berbuat baik, berbuat manis lah untuk kamu gitu loh. Tapi hanya sesekali doang ya, karena dia juga tidak mau ya, terlalu banyak kepura-puraannya dia ke kamu. Nanti ngeri-ngerinya kamu juga semakin merasa melekat ke dia gitu loh. Jadi ibaratnya ini bisa sampai nunggu kamu itu tuh move on dari dia gitu ya, sampai kamu itu tuh kehilangan minat ke dia, baru nanti dia bisa rela untuk melepaskan kamu di sana. Jadi harapannya dia mendampingi kamu sampai kamu benar-benar selesai semua perasaannya kamu, semua keinginannya kamu ke dia gitu. Jadi kamu jangan bersangka ya bahwa dia tetap ada dalam hidupnya kamu saat ini, dia sedang menjanjikan bersamanya kamu dengan dia ya. Jangan ke situ. Jangan. Terutama di saat sampai tanggal 14 September ini. Jangan, bukan itu soalnya maksud dan tujuannya dia. Bukan itu. Nggak boleh ini dulu untuk kamu harapkan. Jangan. Terutama bagi kalian yang masih pacaran, masih PDKT. Jangan. Gitu. Karena apa yang kamu harapkan itu tuh nggak akan bisa kamu dapatkan. Gitu ya. Kalau bisa sampai beberapa bulan ke depan lah. Sampai 6 bulan ke depan minimal gitu ya.
di situ. Karena ini terpaksa aja dianya itu tuh dengan kamu. Di situ loh, terpaksa. Hanya gara-gara iba hati ngelihat kamu. Atau tadi, terpaksa gara-gara kalian ada di project yang sama. Hanya itu doang. Itu loh. Ada urusan yang formal di situ ya. Dia tidak mau memposisikan dirinya dia sebagai kekasihnya kamu, nggak mau. Kalaupun dia baik sama kamu, itu tuh pantes-pantesannya ajanya itu. Lazim-lazimnya memperlakukan manusia lain, gitu. Bukan dia sedang menyatakan bahwa dia cinta kamu, tidak. Tidak seperti itu. Ya. Bukan dia mau ngasih kamu harapan dengan dia, enggak. Jadi tidak ada jurusannya kecinta-cintaan di sini. Itu ya. Ada karena kamu dia tangkap mengharapkan dia ada. Gitu. Hanya gara-gara kamu mengharapkan dia masih ada dalam hidupnya kamu, makanya kamu masih bisa lihat dia. Makanya kamu masih bisa berinteraksi dengan dia. Gitu. Makanya sesekali kamu masih lihat nice-nya seseorang ini tuh ke kamu. Gitu loh. Sama aja sebenarnya kalau dalam rumah tangga ya. Kalau dalam rumah tangga, ini tuh memang ada pengaruh dari orang lain ini, mari nampak ya, relationship-nya kalian. Jadi, entah salah satu atau keduanya sebenarnya sudah punya pasangan. Gitu loh. Jadi kayak terasa juga semacam memiliki pasangan ini tuh ya, berselingkuh ini tuh tidak benar. Terutama dari seseorang ini. Ya. Memiliki selingkuhan itu tuh nggak benar. Berhubungan sebagai pasangan selingkuhan dengan kamu terasa nggak benar. Nah di situ, ini salah, gitu loh. Kamu nggak boleh menjadikan dia sebagai orang ketiga, ya nggak boleh. Dia nggak bisa terima. Nah di situ, dan dia nggak bisa jadikan kamu jadi orang ketiga karena dia sudah punya pasangan. Nah di sana ya, kalau ini kan pasti kamu tahu ini siapa dia ya. Kamu tahu lah statusnya dia itu tuh apa yang sebenarnya ya, pasti tahu. Jadi kalau kamu lihat dia sudah punya pasangan, nggak berencana dia mau main-main dengan kamu. Maunya dia ya dia dengan pasangan dia yang itu aja, gitu. Punya pasangan yang itu aja. Jadi dia tidak terlibat dalam urusan cinta bersegi-segi dengan kamu. Tapi karena kamu masih mau dengan dia tangkep, dia asumsikan kamu masih mau. Ya udah. Seperti itu ya. Maunya dia ya kalau bisa hanya sebatas formalitas doang antara kalian, tidak lebih daripada itu. Atau ya tadi kayak kata Mari kan, dia hanya mengedampingin kamu sampai kamu benar-benar ketemu sama orang lain, gitu loh. Kamu tidak lagi ngarepin dia. Ada semacam sacrifice-nya dia ya, pengorbanannya dia ya untuk kamu. Walaupun mungkin pengorbanannya dia ini tuh justru menjadi hal yang membingungkan bagi kamu. Mungkin maunya kamu ya udah kalau dia nggak mau hilang aja dia, nggak usah baik-baikan lagi sama aku, pergi aja dia, raib aja lah dia dari muka bumi ini. Mungkin maunya kamu biar sekalian kayak gitu sikapnya, tapi dia nangkepnya bukan seperti itu, sampai kamu beneran habis rasa ke dia di sana ya. Jadi punya dua pemikiran yang berbeda dan akhirnya ya bikin rumit sendiri. Ya, terutama bikin rumitnya itu tuh ya ke kamunya gitu kan. Niatan baiknya dia bisa kamu tangkap sebagai hal yang keliru untuk jadi pengharapan bagi kamu. Gitu loh. Di sana ya. Jadi ini mari nampak memang kurang match lah kalau kamu memilih untuk dengan seseorang ini. Kurang match. Ya, kurang cocok untuk kamu. Bukan ini permainan yang seru ya untuk kamu jalani. Itu loh. Justru karena kenapa Mari bilang tidak seru, lah itu kamu stres sendiri. Ya kamu tidak tenang sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, game ini hadir energi dari Scorpio, Aries, berikut Pisces, ada Leo, ada energi dari Taurus di sini, hadir energi dari Capricorn, masuk energi dari Cancer,
untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.